Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan Surakarta. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan pada pagi yang indah ini, kami menghadap kehadirat-Mu kembali untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas bimbingan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kami istirahat ataupun tidur tadi malam. Sehingga tidur tadi malam tiada suatu halangan apapun. Dan pagi ini Tuhan kami juga mengucap syukur kepada-Mu, di mana Engkau telah bangunkan kami untuk kami menikmati hidup kami di hari ini, penuh dengan rasa syukur dan berlimpah kasih-Mu selalu ada pada diri kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir untuk membimbing dan menyertai kami di dalam kami belajar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini yaitu hidup kita di tangan Tuhan. Dan sebagai landasan firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 49 ayat 16. Yesaya pasal 49 ayat 16 yang demikian firman Tuhan. Lihat, Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menyadari mengapa kita hidup di dunia ini? Terkadang kita tidak menyadari mengapa kita hidup, karena kita terlalu sibuk bekerja dan melakukan banyak kegiatan, sehingga kita kurang waktu bersama Tuhan. Sesungguhnya Tuhan punya rencana yang indah bagi kita, dan orang-orang yang hidupnya yang benar-benar mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu ada pada diri kita. Mari kita belajar dan mengerti tentang hidup kita di tangan Tuhan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yang kita baca tadi di dalam Yesaya 49 ayat 16 sudah kita baca bersama-sama. Tuhan itu benar-benar sayang dan peduli kepada kita. Sekalipun orang tua kita melupakan dan meninggalkan kita, namun sekali-sekali Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan telah menulis nama saya dan Anda di telapak tangannya. Tuhan juga mengukir wajah kita di telapak tangannya. Tuhan menempatkan wajah kita secara permanen di telapak tangannya. Siapa sih yang tidak pernah melihat telapak tangannya setiap hari? Jika manusia saja melihat telapak tangannya setiap hari, maka demikian pula Tuhan melihat telapak tangannya setiap hari. Apa yang dilakukan oleh Tuhan seringkali tak masuk akal bagi kita. Sebesar apa sih telapak tangan Tuhan itu? Sebenarnya Tuhan sedang memberikan gambaran kepada kita bahwa kasih sayangnya dan kepeduliannya sangat besar kepada kita. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan kita. Terus yang kedua, siapa yang dapat mengusik kita? Di dalam Mazmur 105
ayat yang ke-15 mengatakan bahwa jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ibu, bapak, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup dalam kebenarannya, sebenarnya kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran ataupun ketakutan. Jika kita mengenal Tuhan dengan benar, seharusnya kita tidak perlu merasa khawatir dalam segala keadaan. Mari berfokus untuk melakukan rencana dan kehendak Tuhan setiap hari. Mari hidup dan berjalan bersama Tuhan setiap hari. Jangan pernah melupakan tujuan hidup kita. Tahukah ibu, bapak, saudara, saudari yang dikasih, bahwa orang yang mengusik kita sebenarnya sedang mengusik Tuhan. Mengapa? Karena kita adalah biji mata Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun seringkali kitalah yang meninggalkan Tuhan. Jadi, janganlah hidup kita dalam kekhawatiran dan ketakutan lagi. Siapa yang dapat mengusik kita? Siapapun yang mengusik kita, kita akan merasakan bahwa itu akan berurusan langsung dengan Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan, dan lihatlah bahwa perlindungannya dan berkat-berkatnya sudah tersedia bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.